Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari tulisannya Pilandita. Sebuah kisah yang berjudul Hutang Berujung Maut. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Dharma berdiri di ambang pintu. Tubuhnya memenuhi bingkai pintu, memblokir cahaya sore yang tersisa. Di dalam rumah reot itu, suara tangis terendah bersaing dengan langkah berat dari luar. Badra! Bentakan itu seperti cambuk lantang dan tajam memanggil tetangga melongo dari jendela rumah mereka. Ratri mundur selangkah, sendok jatuh, bunyi ketukan bergema, tubuhnya gemetar. Badra keluar dari kamar belakang, langkahnya pincang, tubuhnya gemetar seperti ranting yang patah. Ampun juragan, Badar menunduk, suaranya patah-patah. Saya belum bisa bayar hutang saya hari ini. Brak. Dharma menghentak meja. Dharma tersenyum, senyum yang lebih pantas disebut seringai. Kamu tahu aturannya, Badak. Dua bayangan gelap mengikuti masuk. Mereka bergerak seperti serigala. Matanya waspada, ototnya siap menerkam. Kursi ditendang, bunyi patahan kayu seperti tulang yang remuk. Pakaian berhamburan, panci menggelinding dengan suara logam yang menjerit kesakitan. Barang-barang di rumah Badra dihancurkan dengan sembarang. Dilempar tatan tuara, Ratri berteriak. Suaranya pecah di tengah kerongkongan. Jangan hancurkan rumah kami. Baju Badra dipegang, lalu brak. Sebuah pukulan bersarang, tamparan juga datang berulang. Dunia terasa berputar, darah sangat mengalir di sudut bibir. Sudah cukup, teriak Badra, tapi suaranya tidak punya tenaga. Dharma melangkah mendekat, matanya menatap tajam. 2 bulan, kau beri waktu dan sekarang syaratnya sudah kau bayar. Badra menelan ludah, tenggorokannya kering. Juragan, saya butuh waktu lagi, Gan. Tidak ada waktu lagi dan kau tidak punya sesuatu yang berharga. 10 juta hutangmu. Sampai kapan aku harus memberi waktu? 10 juta kan? Saya ini hanya punya hutang 2,5 juta sesuai kwitansi dari obat yang harus kutebus waktu itu. Kau menunggak dan tunggakan tidak berbayar selama ini. Apa tidak berbunga, ha? Sudah dibantu malah tidak tahu diri. Pandangan Dharma bergeser menembus dinding kamar. Seakan bisa melihat apa yang tersembunyi di balik tirai. Jantung Ratri berhenti berdetak sejenak. Roro Ayu, anak gadismu yang cantik. Dia bisa jadi pelunasan hutang. Dia bisa jadi istri kelimaku. Tidak, jangan serahkan anak kita. Ratri memeluk lengan suaminya. Tidak akan juragan. Aku tidak akan memberikan izin. Ratri berteriak hingga ototnya menonjol di leher. Didera rasa tidak terima. Langkah kaki terdengar dari dalam kamar. Perlahan menatap langkah kaki cincang dengan rambut terurai dan menggetarkan. Roro Ayu keluar. Dunia seakan berhenti bernapas. Gadis itu berdiri di tengah rumah yang sudah porak-poranda. Wajahnya tenang. Dharma menatapnya seperti serigala menatap domba yang gemuk. Kau menolak tawaran seorang juragan, ha? Hidup anakmu akan terjamin. Rumah besar, makanan enak, Roro akan menjadi nyonya di rumahku. Tidak, satu kata dingin seperti pisau. Aku bukan barang. Dharma menyeringai. Hei, anak kecil sombong. Kau pikir siapa kau, ha? Ayah orang miskin, petani miskin yang tidak berdaya. Ibumu tua dan penyakitan, tidak bisa diandalkan. Roro menggenggam tangan ibunya. Lebih baik miskin, bebas daripada harus jadi istri binatang. Keheningan mendebal seperti kabut yang mencekik. Dharma mengangkat tongkat kayunya, tapi sebelum ia sempat mengangkat, Badra merangkak di kakinya seperti anjing yang memohon ampun. Jangan juragan, jangan ambil anakku. Saya akan menjual sawah warisan saya. Saya akan kerja siang malam. Hah, warisanmu apa? Kerja apa? Tubuhmu itu keropos. Kalau begitu, ambil saja nyawaku agar hutangku lunas. Dharma tertawa. Nyawamu tidak ada harganya, tua bangka.
Dia sudah menunduk menatap ke arah Roro Ayu. Matanya berkilat. Kalau sekarang kau menolak, maka aku akan kembali lagi minggu depan dengan surat dari aparat desa. Kau akan dipaksa. Roro Ayu, ingat itu baik-baik. Dharma meludah, ludahnya seperti racun yang mengotori tanah mereka. Mereka pergi meninggalkan kehancuran. Malam turun, Badra tertutup. Ratri menangis memeluk anaknya. Roro diam, wajahnya dingin. Ratri menangis tanpa suara di pojok. Badra masih berlutut memegangi perutnya yang sakit. Keduanya meratapi nasib mereka. Keduanya tidak bergerak saat Roro Ayu menyelinap keluar. Kaki jenjang menyentuh tanah basah, embun dingin merayap naik ke betis. Dia berlari, ranting mencakar wajahnya. Duri menggigit kaki, darah menetes. Tapi dia terus berlari hingga napasnya terputus-putus. Gua kecil yang ada di tebing utara desa, tempat dulu yang dia gunakan untuk bermain dengan kakaknya yang sudah meninggal. Tempat terakhir yang masih aman, batu dingin menyambut pegunungan. Kegelapan memeluk, dia meringkuk memeluk lutut. Bibirnya bergerak. Kesunyian dingin di gua ini lebih baik daripada harus dijemput menjadi istri kelima burung hantu berkicau, angin berdesir. Lalu suara lain ranting patah terdengar pelan. Mata Roro yang hampir terpejam terbuka. Lalu akhirnya pasrah dan lelah memejam mata. Di mulut gua dua bayangan hitam berdiri, dia menunggu saat yang tepat. Bayangan yang membuntuti Roro Ayu dari pematang sawah tadi. Mereka menunggu. Saka, anak laki-laki dari Dharma, berdiri di mulut goa. Di tangannya obor kecil menyala. Ini tempatnya, bisiknya pelan. Dharma muncul, napasnya berat, mulutnya menyeringai. Anak bodoh, kau kira bisa lari dariku, ha? Dia masuk ke dalam goa terlebih dahulu. Roro Ayu sempat berteriak. Dharma sudah menarik rambutnya. Tolong, aku mohon. Tamparan pertama datang, plak. Lalu kedua, lalu tubuhnya dibanting ke batu. Kainnya disobek paksa. Tangis tidak bisa menghentikan tangan-tangan kasar yang mencabik tubuhnya. Hutang bapakmu lunas malam ini ya. Tubuh Roro menjadi medan pelampiasan Dharma. Lalu Saka bergantian. Tanpa belas kasihan, ia mencoba meronta. Tapi tubuhnya lelah, lehernya dicekik. Kakinya ditahan, jeritan menggema di dalam goa. Tidak ada yang datang menolong, tidak ada siapa-siapa. Malam pergi, datang. Tapi Roro Ayu tidak bergerak lagi. Tubuhnya membiru penuh lebam, luka di paha. Darah yang mengering, matanya kosong, menatap langit-langit. Dharma berdiri membenahi kainnya. Saka tertawa kecil, meludah ke arah tubuh perempuan itu. Kalau masih hidup, kasih dia ke anak buah kita. Kalau mati, kubur di sini saja, ucap Dharma. Tapi Roro Ayu di sini masih hidup. Jiwanya mungkin mati, raganya terluka. Namun hatinya penuh baral oleh luka. Yang tinggal hanya dendam membara. Tubuhnya gemetar pelan, tangannya mencari-cari dan menemukan kain ibunya. Selendang milik dirinya. Ia menggenggam menarik napas panjang. Kalau kalian tidak membunuhku, maka aku akan mencari kalian. Malam mulai menelan desa itu. Roro Ayu berjalan sendiri. Kaki telanjangnya menyentuh tanah, melintasi ilalang dan akar. Tangannya gemetar, menggenggam selendang milik ibunya. Matanya kosong, tubuhnya tidak lagi berbalut kain. Di bibir hutan ia berhenti. Pohon-pohon besar menjelang di baliknya. Sunyi menganga seperti mulut kematian. Dia berdiri di bawah pohon beringin tua, di mana orang-orang dulu sering meletakkan sesajen. Tangannya perlahan mengikat selendang itu ke dahan. Dia tidak menangis, tidak menjerit. Hanya napas, satu-satunya lirih. Ada darah mengalir di sela-sela pahanya. Ia menatap gelap. Maafkan aku, Bapak. Maafkan aku, Ibu. Lalu ia melompat, tubuhnya mengejang. Darah mengalir cepat, seakan memusat di kepala. Kepalanya seperti akan meledak, napasnya tercekat. Kakinya sempat beberapa kali menendang udara sebelum akhirnya diam terkulai. Tubuhnya menggantung dia, mengayun pelan di ujung tali, di dalam gulita hitam. Subuh datang dengan kabar yang membunuh napas. Napas Badra tertahan di tenggorokan, mulutnya terbuka. Bola matanya nyaris melompat keluar, lututnya ambruk. Tangannya gemetar, mengguncang tubuh yang tidak bernyawa. Roro anakku. Ratri datang belakangan, matanya menyapu pandangan.
Tubuh anaknya tergantung seperti boneka rusa. Jeritan keluar dari dadanya, membelah udara. Dia memeluk kaki putrinya yang dingin seperti es, menggoyang-goyangkan putus asa. Air matanya menetes, Badra jatuh terduduk. Tubuhnya linglung seperti pohon patah, pikirannya ambiar. Warga desa datang satu persatu, langkah mereka ragu. Mata mereka menghindari, tidak ada satupun orang yang berani menyentuh mayat Roro Ayu. Kepala dusun pun datang. "Turunkan dia, bawa ke rumah." Badra menatap kepala dusun, matanya kering, tapi menyimpan kebencian yang baru lahir. Api kecil yang mulai menyala. "Tidak, biarkan dia di sini. Kami yang akan menguburkannya di tempat ini. Kalian semua pergi. Kalian semua munafik dengan Dharma. Hanya saja, kalian penonton untuk kesulitan kami. Pernahkah kalian sedikit membantu? Jelas-jelas anakku diperlakukan dengan tidak manusiawi. Kepala desa, kenapa tidak ada pengadilan desa untuk pelakunya? Kita semua tahu." Kepala desa menunduk. Ya, aparat desa telah mendapat jatah. Mereka hanya bisa dia. Keadilan tidak pernah ada untuk Dharma. Kepala desa hanya meminta jenazah dikuburkan secepat mungkin. Putrinya mati bundir karena kejahatan orang lain. Luka-luka di tubuhnya bercerita. Goresan-goresan meneriakan kebenaran. Selepas penguburan, Badra dan Ranti pulang ke rumah dengan tubuh letih. Tidak ada lagi yang bisa ditangisi. Namun saat rumah mereka tampak dari jauh, langkah Badra berhenti. Asap hitam mengepul, api menari-nari indah. Api melahap atap rumah, menjilat dinding, bergulung merah menyala di kegelapan. "Rumah kita!" Ratri berlari, tapi Badra menarik lengannya. Dari balik semak, sosok Dharma berdiri tegak. Dua anak buahnya mengapit di kiri kanan. Tawa mereka pecah di udara malam. "Terlambat, rumah kalian tinggal sampah sekarang," katanya sambil menyilangkan tangan. Badra mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. "Kau sudah membunuhnya," ucapnya pelan, suaranya serak. "Apa? Hah? Apa? Anakku, kau sudah membunuh dengan caramu. Sekarang rumah kami pun." Badra kembali. Bak mendapat pukulan bertubi hingga terhuyuk. Pandangannya berputar. Ranti melepaskan diri dari pegangan orang-orang. Kakinya berlari ke arah rumah, membuka pintu yang sudah terjilat api merah. "Ratri, jangan!" teriak Badra. Wanita itu tidak mendengar. Ia masuk ke dalam kobaran api. Apa? Barang-barang putrinya, kenangan-kenangan terakhir yang tersisa. Tapi hanya abu yang menyambut. Ledakan kecil terdengar, atap rumah dengan suara gemuruh. Badra terjatuh ke tanah. Dharma dan anak buahnya melangkah mundur. Mata mereka melebar, api memerah lebih terang. Malam berubah jadi siang palsu. Di balik kobaran itu, sebuah tubuh berteriak nyaring. Ya, itu suara Ratri yang menyatu dengan api. Tidak bisa keluar dari rumah. Ratri memeluk baju putrinya. Ratri ingin menyelamatkan sisa-sisa milik putrinya. Tapi akhirnya dia meleleh bersama kobaran api yang menelan segalanya tanpa ampun. Di pagi harinya, Badra terduduk di beranda rumah kayu yang kini menjadi tempat tinggalnya, tepat di sisi hutan, antara kampung dan rimba tempat anaknya dulu mengakhiri hidup. Matanya menatap kosong ke arah pohon-pohon tinggi menjulang. Meski pandangannya sudah lama tidak mampu menangkap wujud apapun akibat pukulan sadis yang dilakukan anak buah Badra saat di rumahnya dibakar. Air mata sudah mengering, tapi rasa sakit masih mengalir seperti darah dari luka yang tak kunjung sembuh. Badra hanya memakan apa saja yang bisa dia makan dari hutan. Tubuhnya kurus tidak terawat, entah tak terhitung berapa kali ia melihat putrinya dalam mimpi yang menangis. Kini setelah 40 hari melakukan puasa muti. Di gua bekas putrinya bersembunyi, tempat kebiadaban itu terjadi. Badra tersenyum. "Putriku, kau kini sempurna dengan wujudmu. Kau bisa membalaskan dendammu agar tenang." Mimpi yang nyata menuntun Badra untuk membantu Roro Ayu bangkit dengan kekuatan dari Badra. Di tempat lain, Saka terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Mimpi itu datang lagi, lebih jelas kali ini. Roro Ayu berdiri di bawah pohon waru. Tubuh telanjangnya pucat seperti mayat. Matanya kosong, menatap dengan dendam yang mengalir seperti darah dari sudut bibirnya. Kamu
kamu akan merasakan apa yang aku rasakan. Suara Roro Ayu menggema di dalam mimpinya. Saka melompat dari tempat tidur, napasnya terengah-engah. Istri barunya, Dewi, masih tertidur pulas di sampingnya. Wajahnya yang cantik tampak tenang, tidak tahu bahwa suaminya tengah ada di dalam mimpi buruk yang sama setiap malam selama 1 bulan terakhir. Wih, Dewi, bisik Saka sambil mengguncang bahu istrinya. Ada apa sih, Mas? Aku mimpi buruk lagi tentang dia. Dewi membuka matanya, menatap suaminya dengan perasaan khawatir sekaligus jengkel. Sudah kubilang, lupakan saja, itu semua sudah berlalu. Tapi rasanya dia masih di sini mengawasi. Dewi bangkit, memeluk Saka dari belakang. Sudah, jangan pikir yang aneh-aneh. Besok kita pergi liburan ya, kembali sesuai rencana. Liburan panjang jauh dari sini. Sementara itu, di rumah yang paling besar di desa itu, Dharma dengan 4 istrinya merasa ketenangan mulai terganggu. Keanehan demi keanehan terjadi terus-menerus. Malam itu, sehari istri kedua Dharma sedang menyiapkan teh di dapur ketika mendengar suara tangis perempuan dari arah sumur di belakang rumah. Siapa itu? Gumamnya sambil menoleh ke arah jendela. Tapi yang terlihat hanya kegelapan malam. Tangisan itu semakin keras, semakin memilukan. Sari mematikan kompor dan berjalan menuju jendela. Tangannya gemetar saat ia membuka tirai. Dharma, teriaknya memanggil suaminya. Dharma berlari dari ruang tamu, wajahnya tenang. Ada apa? Ada suara orang nangis di sumur. Coba dengar. Mereka berdua diam, mendengarkan angin malam yang berdesir. Tapi suara tangisan itu sudah hilang. Mungkin cuma suara angin, kata Dharma. Tapi suaranya tak yakin. Mana ada angin yang bisa nangis seperti perempuan. Keesokan harinya Badra duduk di tempat yang sama. Matanya mulai buta, menatap ke arah hutan, seolah bisa melihat sesuatu tak kasat mata. Badra sudah mendengar tentang ketakutan istri Dharma pada teror yang diterimanya di setiap malam. Desas-desus warga di pasar dan warung kopi terlalu keras. Ia dengar waktu menjual ubi kayu di pasar. Tadi dia pulang. Bisiknya hampir tak terdengar. Anakku, dia pulang untuk menagih penderitaan pada Dharma. Batuk datang dengan darah di tangan. Luka di badannya tidak sembuh, namun luka di hatinya sedikit terobati. Malam itu di rumah Dharma, teror semakin menguat. Lina, istri ketiga dari Dharma yang sedang hamil, terbangun karena mendengar ketukan di jendela kamarnya. Di lantai 2 ketukan itu berirama. Tok, tok, tok. Mas Dharma, bangun. Mas Dharma, bisiknya sambil mengguncang-guncang suaminya yang tidur nyenyak. Ada apa? Ada yang mengetuk-ketuk jendela kamar. Jendela? Mana? Itu lantai 2 loh. Itu dia masalahnya. Dharma bangkit lalu berjalan ke arah jendela dengan langkah hati-hati. Tirai dia buka perlahan, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya malam kelam dan bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin. Tidak apa-apa, katanya. Tapi ketika ia menutup tirai, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih mendesak. Tok, tok, tok. Siapa? Teriak Dharma, hening. Kemudian terdengar suara tawa perempuan yang mengerikan bergema dari luar kamar sebelah. Sari terbangun karena mendengar suara tawa itu. Ia berjalan ke arah jendela dan melihat bayangan seseorang berdiri di bawah pohon mangga. Sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya putih yang kotor. Mas Dharma, teriaknya. Tapi ketika Dharma datang, bayangan itu sudah menghilang, tidak ada di sana. Perempuan berambut panjang seperti Roro Ayu, kata Sari dengan suara bergetar. Dharma memucat, ya, nama itu sudah lama tidak disebutkan di rumahnya. Jangan bicara sembarangan, dia sudah mati. Tapi kalau memang dia sudah, jangan ada yang pernah menyebut nama itu lagi di rumah ini. Keesokan harinya, para istri Dharma berkumpul di ruang makan dengan wajah pucat dan mata yang bergantung hitam. Mereka hampir tidak tidur semalaman. Kita harus bicara sama Mas Dharma, kata Sari. Tentang apa? Tanya Lina sambil mengusap-ngusap
perutnya yang mulai membesar. Tentang teror ini pasti ada hubungannya dengan masa lalu. Maksudmu dengan Roro Ayu? Iya, siapa lagi? Sejak kapan coba? Rumah ini mulai berhantu. Sejak sebulan yang lalu, jawab Tuti, istri keempat yang paling muda. Sejak anak Rati itu mundir, mereka terdiam. Nama Ratri dan anaknya memang tabu disebut di rumah itu. Kalau memang begitu, kita harus melakukan sesuatu. Aku udah tahan lagi, kata Sari. Sementara itu di tepian hutan, Badra merasakan kehadiran sudah lama ia nantikan. Angin berubah arah, membawa aroma melati. Aroma favorit anaknya dulu. Anakku, Bapak tahu kamu di sana. Suara daun berdesir seolah menjawab. Mereka yang menyakiti kita, mereka akan merasakan penderitaan yang sama. Angin semakin kencang. Badra tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sebulan penuh berkabung. Senyum yang dingin. Senyum yang membawa ancaman. Malam semakin dalam. Teror baru saja dimulai. Dharma duduk di sudut ruangan yang gelap. Pistol tergeletak di bangkuannya. Tangannya gemetar. Setiap kali angin bertiup, rumah besar itu kini kosong. Darah di lantai sudah mengering, meninggalkan noda hitam yang takkan hilang. Ya, semua orang yang pernah ia sayangi telah mati. Istri tercintanya terbunuh dalam tidur. Anak-anak buahnya berkelimangan di halaman. Tubuh mereka dipenuhi luka tikaman. Dharma tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah balasan. Ia tidak berani tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah-wajah korbannya mulai menatapnya dengan mata kosong yang penuh tuduhan. Dharma mengusap keringat dingin dari dahinya. Senjata di tangannya terasa berat seperti timah. Cermin di hadapannya tertutup kain hitam. Dia tidak sanggup melihat bayangannya sendiri. Takut ada sosok lain yang ikut terpantul di sana. Takut melihat wajah-wajah yang telah ia bunuh berdiri di belakangnya. Malam ini berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Dharma merasakan ada yang mengawasi dari kegelapan. Mata tak kasat, mata yang membakar punggung dengan tatapan penuh dendam. Petir menyambar, hujan turun dengan deras. Dharma menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Dia genggam pistol lebih erat. Tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu pelan tapi jelas. Dharma membeku. Siapa yang datang bertamu di tengah malam seperti ini? Dia yakin sudah mengunci semua pintu dan memasang pengaman di setiap jendela. Tok, tok, tok. Ketukan itu berulang, kali ini lebih keras. Dharma bangkit dengan kaki bergetar. Langkahnya gontai menuju pintu, pistol teracung ke depan. Belum membasahi seluruh tubuhnya. Siapa? Suaranya serak, tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang semakin keras. Angin meraung di luar, menggoyangkan jendela-jendela. Dharma meletakkan telinganya di pintu. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada napas manusia. Api di tungku tiba-tiba menyala. Nyalanya tidak wajar. Dharma membalikkan badan. Tidak ada yang menyalakan api. Kayu bakar sudah habis sejak kemarin. Tapi apa itu? Api tetap berkobar, membayangi ruangan dengan cahaya mengerikan di balik nyala api. Bayangan mulai terbentuk. Siluet seorang wanita tinggi ramping dengan rambut terurai. Dharma mundur selangkah, napasnya tersengal. Tidak mungkin. Bayangan itu semakin jelas. Roro Ayu melangkah keluar dari kobaran api. Wajahnya pucat. Matanya hitam menatap kosong ke arah Dharma. Selendang sutra yang dulu indah kini robek bernoda darah. Tubuh Roro Ayu masih memperlihatkan luka-luka yang ia derita sebelum mati. Darah menetes dari leher yang terpotong. Tangan kanannya hilang, menyisakan tulang. Kaki kirinya bengkok. Wajah Dharma, suaranya seperti angin bala. Dharma mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Pistol di tangannya bergetar. Dia mencoba menarik pelatuk, tapi jarinya kaku. Kau sudah mati, katanya terbata. Roro Ayu tersenyum. Senyuman yang dulu memikat, kini mengerikan. Giginya berubah menjadi taring, matanya hitam. Mati kau. Kau yang membuatku mati, Dharma. Dan kau yang menyiksa tubuhku hingga hancur. Dan kau akan merasakan penderitaan yang sama, Dharma. Dor. Akhirnya berhasil menarik pelatuk. Peluru itu melesat menembus tubuh Roro Ayu. Tapi arwah itu tidak bergoyah,
malah semakin mendekat. Peluru tidak akan menyakitiku lagi, Dharma. Tidak ada yang bisa melindungimu sekarang. Udara di ruangan berubah dingin. Napas Dharma mengepul seperti asap es, mulai berbentuk di jendela. Rantai berit di bawah Roro Ayu yang tak lagi menyentuh tanah. Dharma berlari menuju pintu belakang. Tangannya meraba-raba kunci dalam kegelapan. Jantungnya berdetak keras, tapi kunci tidak mau berputar. Tangan Dharma licin karena keringat. Tidak ada jalan keluar, seperti dulu kau menyakitiku, kau menyiksaku. Dharma membalikkan badan. Roro Ayu sudah ada di hadapannya. Dengan wajah cantik yang dulu ia cintai, kini menjadi wajah iblis yang haus darah. Kulitnya membusuk, mengeluarkan bau mayat yang menyengat. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kau sudah menyiksaku, tanya Roro Ayu. Dharma terjatuh, ia berlutut. Air mata mengalir, semua memori buruk kembali. Bagaimana ia kehilangan kendali, bagaimana cintanya berubah menjadi obsesi. Bagaimana itu semua berubah menjadi kegilaan. Aku tidak pernah membunuhmu, kau mati pundir, sangkal Dharma. Iya, kau penyebabnya, jerit Roro Ayu. Maaf, aku menyesal, bisik Dharma menyesal. Roro Ayu berjongkok di hadapannya. Wajah busuknya sangat dekat dengan wajah Dharma. Menyesal, tidak akan bisa menghidupkanku kembali. Menyesal, tidak akan menghapus rasa sakit. Tangan dingin Roro Ayu menyentuh pipi Dharma. Dharma menjerit kesakitan. Kulitnya mulai membusuk di tempat, di bagian yang disentuh. Dan sekarang, kau akan merasakan semua yang aku alami, kata Roro Ayu. Setiap sakit itu, setiap tetes darah yang kau tumpahkan, semuanya akan kau rasakan. Pisau buah tiba-tiba melayang, melesat dengan cepat. Dharma merasakan pisau itu tiba-tiba datang, menusuk perutnya. Darah segar mengalir dari luka baru. Ia berteriak kesakitan. Tubuhnya menggeliat. Ini baru permulaan, kau akan menderita seperti aku. Dharma merasakan tulang rusuknya patah satu persatu. Jari-jarinya terpotong, matanya berdarah. Tapi ia tidak mati. Roro Ayu tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Minta ampunlah. Mintalah ampun untuk semua dosamu, bisik Roro Ayu. Tapi kata-kata itu tidak keluar dari mulut Dharma. Hanya darah yang mengalir. Ia merasakan lidahnya terpotong. Tenggorokannya tercapik malam itu. Berlanjut dengan siksaan yang tiada henti. Roro Ayu membalas semua penderitaan yang pernah ia alami satu persatu dengan kenikmatan seorang pemburu yang akhirnya menangkap mangsa. Ketika Pajar menyingsing, Dharma masih hidup, tapi dia sudah tidak lagi manusia. Hanya seongok daging yang bernapas, dipenuhi luka yang tidak akan pernah sembuh. Matanya kosong, pikirannya hilang. Roro Ayu tersenyum puas, dendamnya belum selesai. Ini baru permulaan dari derita abadi yang telah ia persiapkan untuk Dharma. Setiap malam dia akan datang, dan setiap malam siksaan akan berlanjut. Roro Ayu mengangkat Dharma dari lantai. Jari-jari busuknya mencengkram tengkuk pria itu. Dharma menggantung lemah, kaki-kakinya tidak menyentuh tanah. Rasakan ini. Brak. Tubuh Dharma melayang ke arah cermin besar di sudut ruangan. Kaca pecah berkeping-keping. Serpihan tajam menancap di punggung dan tengkuknya. Darah mengalir. Dharma mencoba bangkit. Lutut kanannya patah, tulangnya mencuat keluar. Dia merangkak dengan siku, meninggalkan jejak darah di lantai kayu. Roro Ayu berjalan santai, langkahnya tidak bersuara. Bayangan hitam mengikuti setiap gerakannya. Belum selesai, tangan dingin mencengkram pergelangan kaki Dharma. Ia menyeret tubuhnya, melintasi ruangan. Kepala Dharma, Roro Ayu benturkan ke meja, kursi, lemari. Setiap benturan menghasilkan bunyi keras. Dharma menabrak tembok, tulang belakangnya berbunyi. Krek. Tubuhnya meluncur ke bawah, mulutnya menganga, darah dan gigi patah keluar bersamaan. Dulu kau lemparkan aku, kau hantamkan ke batu, bisik Roro Ayu tepat di telinga Dharma. Jari-jari arwah itu meremas rusuk Dharma, satu persatu tulang retak dengan bunyi seperti ranting dipatahkan. Dharma berteriak, Roro Ayu mengangkatnya lagi. Kali ini ia melemparkannya ke arah lemari kayu jati di pojok ruangan. Pintu lemari terbuka, Dharma masuk dengan paksa. Tulang bahunya sudah hancur, lengan kiri bengkok. Lemari itu bergoyang, kemudian tumbang. Dharma terjepit di bawahnya.
Lemari kayu menimpa dadanya, tulang dadanya retak, paru-parunya kempis, napasnya pendek-pendek. Bangun. Lemari itu terangkat sendiri. Dharma terbaring tertelungkup, tubuhnya seperti kertas kusut. Dharma menggerak, di bawah perutnya, mata kanannya keluar dari rongga dan bergantung di pipi. Roro Ayu duduk bersila di sampingnya, wajah cantiknya miring, tersenyum dengan mata merah. Sekarang bagian favoritku. Jari-jari busuk itu melingkari leher Dharma, mencekik pelan-pelan. Kuku panjang menancap ke kulit, merobek pembuluh darah kecil. Dharma tergelepar, cekikan itu mengencang. Lidah Dharma yang tersisa menjulur keluar, matanya melotot. Pembuluh darah merah kakinya menendang-nendang lantai, mencakar sampai berdarah. Kau cekik aku selama 3 menit, dan sekarang aku hitung waktunya. Dharma merasakan dunia berputar. Paru-parunya sudah terasa terbakar. Jantungnya berdetak kacau. Roro Ayu melepaskan cekikannya. Dharma tersengal-sengal, batuk darah, tenggorokannya bengkak. Belum boleh mati. Arwah itu berdiri, matanya menatap Dharma. Dan sekarang bagian terakhir. Lilin aroma terapi jatuh, tumpah membakar gordeng tidak jauh dari tubuh Dharma. Dharma yang sudah tidak berdaya. Api merambat ke seluruh tubuh Dharma. Mulai dari kaki, naik ke atas kulitnya mulai kosong, baunya seperti daging panggang. Dharma berteriak lagi, kali ini suaranya tembus keluar rumah, bergema ke desa, membangunkan anjing-anjing yang melonglong ketakutan. Tapi penduduk desa tidak mendengar apa-apa. Telinga mereka seolah tertutup oleh kutukan Roro Ayu. Api mulai naik ke perut, kulitnya pecah-pecah seperti kulit urang. Daging di bawahnya meleleh, mata Dharma masih terbuka. Dia masih menatap Roro Ayu yang berdiri tenang. Arwah itu tidak terbakar, malah semakin cantik. Api mulai mencapai dada, tulang rusuk berubah hitam, kemudian putih seperti kapur. Paru-parunya mengering. Rasakan panasnya seperti panas yang kurasakan ketika kau menjamah tubuhku, kata Roro Ayu. Dharma mencoba berteriak, tapi tenggorokannya kini sudah terbakar. Yang keluar hanya seperti angin, mata kirinya meledak. Cairan bening keluar seperti air mata terakhir. Api mencapai wajah, hidung, meleleh terlebih dahulu. Kemudian bibir dan lain-lain. Selamat tinggal Dharma. Api menelan seluruh tubuh Dharma. Tubuh Dharma berubah menjadi patung hitam yang bergerak-gerak. Aroma daging panggang keluar. Jendela menyebar ke seluruh desa. Roro Ayu berdiri di tengah ruangan yang masih terbakar. Rumah itu mulai runtuh. Tapi ia tidak peduli, dendamnya sudah terbalas. Jiwa Dharma sekarang menjadi miliknya dan akan disiksa selamanya di alam arwah. Pagi itu penduduk desa menemukan rumah Dharma yang sudah rata dengan tanah. Tidak ada jejak tubuh manusia, hanya abu hitam yang bercampur dengan tanah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi semalam, tapi anjing-anjing masih melonglong. Burung-burung tidak mau hinggap di pohon sekitar. Setiap malam warga desa mendengar suara teriakan dari arah reruntuhan itu. Suara Dharma yang masih tersiksa di alam lain. 3 hari kemudian setelah kejadian itu, Bader terbaring lemah di atas tikar. Tubuhnya menggigil, matanya menatap kosong ke langit-langit. Mulutnya bergumam tidak jelas. Roro anakku. Warga tidak tega dengan keadaan Babada, memutuskan menjenguk rumah kayu di sisi hutan tempat ia tinggal. Ternyata pria tua itu sudah dalam kondisi kritis. Ustadz Hamid datang ke desa sebelah. Warga memanggil karena kondisi Badra yang semakin parah. Pak Ustadz duduk di samping. Di depan suaranya lembut. Ucapkan syahadat Pak Badra. Mohon ampunan kepada Allah. Pak Badra menatap Pak Ustadz. Air matanya mengalir. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Suaranya hampir tak terdengar. Pak Ustadz melantunkan, mengucapkan menuntunnya, mengucap istighfar. Badra mengikuti dengan susah payah. Sore itu, tepat saat azan maghrib berkumandang, napas Badra berhenti. Wajahnya tenang, tidak ada lagi kerutan ketakutan di dahinya. Pemakaman Badra cukup ramai karena semua tahu Badra adalah korban dari kekejaman Dharma. Warga desa bersimpati sepenuhnya. Pak Ustadz memimpin doa. Semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah dan semoga dosanya diampuni. Setelah pemakaman, warga sepakat menutup jalan ke hutan.
Mereka memasang papan peringatan. Dilarang masuk, berbahaya. Tidak ada yang berani melanggar. Mereka tahu apa yang ada di dalam sana. Perubahan besar pun terjadi di desa itu. Tidak ada lagi rentenir yang berkeliaran mencekik warga. Tidak ada lagi ancaman mencekikan hutang. Kematian Badra seperti pembuka mata semua orang. Pak Barjo, tetangga Badra, bercerita kepada istrinya. Aku tidak mau seperti Dharma. Lebih baik miskin tapi tenang. Bu Sari mengangguk. Kita harus saling tolong-menolong. Jangan sampai ada yang seperti Roro Ayu dan Pak Badra. Warga mulai membentuk kelompok. Mereka saling membantu saat ada yang kesulitan. Tidak ada lagi yang berhutang dengan bunga mencekik. Saat ada tetangga sakit, mereka bergotong royong mengumpulkan dana. Saat ada yang kesulitan, mereka berbagi makanan. Ini yang seharusnya kita hidup bermasyarakat, bukan saling memangsa, kata kepala desa yang baru. Bulan demi bulan berlalu, desa semakin tenang. Anak-anak bermain dengan riang, para ibu berbincang hangat di warung. Para bapak bekerja dengan tenang. Tetapi hutan tetap tertutup. Pohon-pohon di sana semakin lebat. Rumput liar tumbuh menutupi jalan setapak. Desa kini tenang. Warga tidur dengan nyenyak. Tidak ada lagi mimpi buruk tentang cekikan hutan. Hanya doa yang tersisa. Doa untuk kedamaian semua arwah. Doa untuk ketenangan yang abadi. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, itulah kisah yang saya bawakan kali ini. Kisah luar biasa dari penulis Bilandita. Dan terima kasih untuk yang sudah mampir ke channel ini. Wassalam.